Shalom, selamat pagi teman-teman yang diberkati Tuhan. Pada siang saat ini saya ingin membagikan kepada firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diambil-ambilkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dengan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pada siang hari ini saya ingin membagikan tema tentang bertumbuh tanpa batas. Teman-teman yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab memberikan kita pengajaran tentang atau ajakan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu Alkitab menolak iman yang mati atau drastis. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ada beberapa poin yang saya ingin membagikan. Pertama, bertumbuh dalam karunia roh, terdapat dalam ayat 11 sampai ke 12. Saya tidak perlu membacakannya. Karunia rohani tidak sama dengan bakat. Karunia adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap manusia atau kepada setiap orang percaya untuk perlengkapan rohani supaya kita tetap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ada Tuhan memberikan karunia itu kepada setiap orang percaya. Ada tujuan dan maksudnya, yaitu untuk melayani setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan atau setiap orang yang belum ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dalam hidupnya. Untuk itu teman-teman yang diberkati Tuhan, karunia-karunia roh yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia atau kepada kita, marilah kita pergunakan dalam kehidupan kita masing-masing atau dalam pelayanan kita, guna untuk memanggil orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan diri kita juga supaya terus tetap melayani kepada Tuhan tanpa batas waktu atau apapun itu. Yang kedua, bertumbuh dalam kesatuan iman. Terdapat dalam ayat yang ke-13, saya bacakannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, bertumbuh dalam kesatuan iman atau bertumbuh secara rohani atau iman adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat ke-11 sampai 16 mengatakan, atau Paulus mengajarkan jemaat di Efesus bahwa bertumbuhlah di dalam satu iman. Contohnya, kita sebagai orang percaya, kita harus tetap bersatu di dalam gereja. Tidak ada yang namanya perpecahan, entah itu dari masalah apa atau perselisihan apa. Tetapi Rasul Paulus menegaskan kita bahwa kita tetap bertumbuh di dalam Kristus atau bersatu di dalam Kristus, karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang tersusun rapi. Teman-teman yang diberkati Tuhan, bertumbuh dalam kesatuan iman, kita tetap menerima satu yang dengan yang lain, tidak memandang muka atau apapun itu. Marilah kita memiliki satu tujuan yang searah, memiliki tujuan yang tepat, yaitu kita tetap bersatu di dalam Tuhan, kita sama-sama melayani Tuhan. Tidak lagi menjadi anak-anak yang serupa dengan dunia atau mengikuti keinginan daging kita.
Teman-teman yang diberkati Tuhan, marilah kita bertumbuh dalam satu Tuhan, kita bertumbuh di dalam satu iman kita, supaya kita saling menerima di antara kita masing-masing tanpa memandang muka atau apapun itu juga. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus di sini, kita sebagai orang percaya atau kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita memberitakan Injil kepada teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan atau yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya, supaya mereka juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, dan kita sama-sama memiliki tujuan atau arah yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan dan bersatu di dalam Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu di dalam Tuhan tanpa memandang apapun itu juga.